Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dewastari dari PK19A akan membahas tentang model pembelajaran Treasure Hunt. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metode Treasure Hunt atau mencari harta karun, yaitu metode permainan di mana peserta didik dilibatkan dalam permainan untuk simulasi suatu tugas atau topik tertentu. Nah, model ini merupakan salah satu strategi pembelajaran active learning. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru. Pembelajaran aktif juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif untuk bisa memberikan suasana pembelajaran yang interaktif, menarik, menyenangkan, dan dapat meningkatkan motivasi sehingga para siswa mampu menyerap ilmu dan pengetahuan baru. Nah, selanjutnya, ada tujuan metode Treasure Hunt. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bekerja sama kelompok. Yang kedua, melatih dan meningkatkan kemampuan fisik dan mental anak. Yang ketiga, melatih mempelajari sikap hati-hati dalam bertindak. Yang keempat, berlatih tidak mudah tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu hal. Yang kelima, berlatih patuh terhadap tata tertib. Yang keenam, berlatih konsentrasi dan bersikap cermat. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi untuk memecahkan masalah dan meraih prestasi. Selanjutnya ada prosedur metode Treasure Hunt. Sebagai persiapan, guru menuliskan sejumlah kata-kata kunci pada kertas-kertas kecil. Kemudian, guru menyimpannya di beberapa lokasi rahasia di kelas, seperti di bawah kursi, di bawah meja, di bawah taplak meja, dan sebagainya, secara berkelompok maupun individu. Nah, siswa diminta untuk mencari kertas-kertas tersebut dan menuliskan di papan tulis kata-kata yang berhasil mereka temukan. Kemudian, guru dapat membahas kata-kata kunci tersebut dan mengaitkannya dengan kegiatan inti pembelajaran. Lalu ada prinsip-prinsip metode Treasure Hunt. Yang pertama, interaksi permainan memungkinkan adanya interaksi dan partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Yang kedua, pertandingan permainan mempunyai ciri persaingan. Yang ketiga, kerjasama adalah salah satu unsur yang pokok dalam permainan yang penuh pertandingan. Yang keempat, peraturan permainan semua siswa yang terlibat dalam permainan biasanya mengetahui dan memahami cara dan aturan bermain. Yang kelima, akhir atau batas permainan mempunyai batas akhir atau skor. Kemudian ada langkah-langkah metode Treasure Hunt. Yang pertama, hal yang harus dipersiapkan, peralatan yang diperlukan yaitu berupa kertas berwarna, spidol warna, amplop berisi pesan tertulis berupa clue, double tip, peta, dan waktu disesuaikan dengan proses pembelajaran, kira-kira 7-10 menit. Nah, jumlah permainan yaitu semua pemain dalam regu. Selanjutnya, aturan permainan peserta yang tercepat dalam penyusunan peta konsep dan menyesuai dengan materi serta dapat mempresentasikan dengan baik adalah pemenangnya. Adapun cara bermainnya, yang pertama, beberapa peserta didik dalam tiap kelompok bersiap melacak harta karun. Nah, mereka berbekal pensil atau spidol dan peta. Tugas mereka menemukan penanda awal untuk memandu dalam pencarian harta karun tersebut. Selanjutnya, di peta yang dipegang masing-masing peserta ada petunjuk tentang clue. Nah, tugas mereka adalah mencari clue yang memuat isi pesan berdasarkan materi tertentu yang dimasukkan dalam amplop. Nah, amplop tersebut diletakkan menyebar di kelas agar tidak mudah dilihat. Setelah peserta menemukan clue pertama, maka peserta memberikan pada anggota lain untuk disusun dalam
peta konsep. Nah, kemudian peserta mencari clue selanjutnya sampai clue terakhir. Nah, yang terakhir setelah itu peserta didik untuk melakukan presentasi dan menunjukkan mengenai hasil buruan mereka. Adapun kelebihan dan kelemahan metode Treasure-Hunt. Yang pertama, kelebihan yaitu metode Treasure-Hunt mengajak siswa lebih dekat dengan alam. Nah, yang kedua, memberikan gairah dan motivasi untuk memecahkan setiap soal. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kepada siswa dalam memecahkan soal. Yang keempat, menumbuhkan sikap kerjasama, dikarenakan individu memberikan kontribusinya terhadap kelompok tersebut. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, dalam penerapan metode Treasure-Hunt ini membutuhkan banyak waktu yang cukup banyak. Yang kedua, cakupan tempat dan wilayah penerapan permainan metode Treasure-Hunt ini cukup luas. Yang ketiga, siswa akan leluasa melakukan kegiatan yang di luar proses pembelajaran tersebut. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikut video penerapan model pembelajaran Treasure-Hunt. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Hari ini ada yang mau masuk? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu habisin satu-satu ya. Iya. Eli Sri Rahayu, Hadir. Siva Setiawati, Hadir. Tita Triani, dan Nora Jija. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Iya, Bu. Sebelum masuknya materi, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwasannya setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk negara baik sengaja ataupun tidak sengaja menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar yang berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia itu salah satunya ada pelanggaran hak asasi manusia di luar hukum pidana, yang artinya pelanggaran hak yang menyangkut masalah perdataan atau pelanggaran yang menyangkut kepentingan orang perorangan sebagaimana diatur dalam kitab-kitab hukum perdata. Nah, selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Adapun proses peradilannya, yang pertama, proses peradilan hak asasi manusia berat dimulai sejak dilakukan penyelidikan. Nah, yang kedua, hakim pengadilan hak asasi manusia dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Nah, yang ketiga, perkara pelanggaran hak asasi manusia diperiksa dan diputus oleh pengadilan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis permainan, yaitu model pembelajaran dari Treasure-Hunt. Ada yang tahu Treasure-Hunt itu apa? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan model pembelajaran ini, yaitu permainan secara mencari suatu benda yang disembunyikan di suatu tempat dengan bantuan beberapa petunjuk. Nah, aturan permainannya, Ibu sudah menyiapkan beberapa clue di ruangan ini. Nanti silakan kalian cari beberapa clue tersebut sebanyak mungkin. Nah, nanti Ibu akan menyebut nama kalian untuk kalian jawab clue tersebut yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Sampai di sini paham ya? Paham. Silakan kalian cari beberapa clue di ruangan ini sebanyak mungkin. Nanti kalian bisa menjawab sesuai apa yang Ibu sebutkan namanya. Ya, Bu.
semuanya sudah mencari? Sudah, Bu. Nah, kan kalian sudah memahami ya materi yang sudah Ibu berikan tadi, yang Ibu jelaskan. Baik, kita langsung aja ya. Kita coba terlebih dahulu. Ibu tunjuk dari... Baik, Ibu akan tunjuk Nur Aziza. Ibu kasih clue-nya pelanggaran HAM. Apa yang kamu ketahui dengan pelanggaran HAM? Setiap perbuatan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, Bu. Oke, bagus Nur Aziza. Jadi cara bermainnya seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu tunjuk Saudari Tita. Apa yang kamu ketahui sama pelanggaran HAM di luar hukum pidana? Yaitu pelanggaran hak yang menyangkut masalah perdataan atau pelanggaran yang menyangkut kepentingan orang perseorangan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Ya, betul Tita. Saudari Eli, Ya, Bu. Ibu kasih clue-nya kejahatan genosida. Apa yang kamu ketahui kejahatan genosida? Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, dan kelompok etnis atau agama, Bu. Oke, bagus Saudara Eli. Selanjutnya ada clue kejahatan kemanusiaan. Ibu tunjuk siapa ya? Sipa. Ya, Bu. Apa yang kamu ketahui sama kejahatan kemanusiaan? Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil. Baik, bagus Sipa. Selanjutnya Ibu akan bertukar. Ibu akan mengasih pertanyaan dan kalian menjawabnya ya. Ya, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia disebut apa, Saudari Tita? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Oke, bagus. Selanjutnya, proses peradilan hak asasi manusia berat dimulai sejak dilakukan penyelidikan adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Saya, Bu. Komnas HAM. Oke, bagus Saudari Eli. Selanjutnya, yang berwenang melakukan penetapan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Hakim Pengadilan HAM. baik, bagus Sipa. Ada pertanyaan terakhir yaitu perkara pelanggaran hak asasi manusia berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu yang berjumlah Saya, Bu. ya. 5 orang hakim. Oke, bagus Nadia. Sampai di sini kuis permainan Triserhan. Kalian sudah pada paham kan? Paham, Bu. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Kita akhiri pertemuan hari ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita mencoba model pembelajaran yang lain. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.